Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 25 Oktober tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dari chart astrologinya hari ini. Bulan masih ada di Gemini. Bulan di Gemini membuat kita menjadi lebih sibuk untuk menyiapkan sesuatu. Mungkin ada yang memang tengah melakukan kegiatan perjalanan atau sedang bertemu dengan banyak orang, tetapi kesibukan mental dalam kehidupan sehari-hari itu dirasakan. Jadi kan ini berlawanan ya, oposisi antara Gemini dan Sagittarius kalau kita lihat chartnya dan memahami di mana letaknya. Gemini dan Sagittarius itu kan sama-sama menggunakan intelektual walaupun yang satu zodiak udara, yang satu zodiak api. Karena dia oposisi, jadi bukan dari elemen yang sama. Tapi kegiatan mental itu tinggi. Bedanya adalah ketika di Gemini, kegiatan mental itu lebih dalam keseharian. Jadi misalnya kegiatan administrasi, ya. Kalau di Sagittarius itu membuat strategi, misalnya membuat laporan penelitian, ya. Walaupun penelitiannya dilakukan pada saat di Scorpio, tapi membuatnya menjadi tulisan, analisis, diskusi mendalam, kemudian berpikir tinggi, itu adalah Sagittarius. Nah, hari ini antara dua itu kenapa? Karena bulan, walaupun bulan, jadi kita kan kegiatannya yang sibuk tadi, sibuk dalam keseharian, jadi kita kayak nggak bisa diem gitu, selalu aktif pegang telepon, ngobrol dengan teman, atau mendengarkan orang bicara. Dan itu kalaupun kita sendiri mungkin kita mendengarkan radio, mendengarkan berita, kayak gitu. Jadi ada kaitannya dengan orang lain karena Gemini itu nggak bisa sendiri. Nah, dia oposisi dengan Venus yang ada di Sagittarius, sehingga mungkin ini penggambaran, dan setiap orang punya cerita beda tergantung dari latar belakang, pengalaman, dan level dari perkembangannya, ya. Jadi misalnya ada hal yang perlu ketika kita melakukan kesibukan tersebut, mungkin rapat atau apa, ada hal yang diperjuangkan tentang hal yang lebih tinggi tentunya, karena Venus ada di Sagittarius. Ada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai. Kalaupun kita bicara tentang keuntungan, ya, keuntungan materi, kita seperti dilihat, kalau kita mendapatkan materi sebesar itu, pantas nggak sih kalau kita mengorbankan hal-hal lain yang sifatnya lebih manusia gitu ya, kemanusiaan, seperti itu. Dan kalau kita lihat dia juga square dengan Neptunus, jadi gambar segitiganya T-square, dan focal point-nya kan Neptunus. Jadi memang walaupun kita sibuk sekarang, memang yang kita bicarakan adalah tentang hal yang jauh ke depan, visi ke depan, tentang kemanusiaan, seperti itu. Nah, karena bulan dan Jupiter itu trine, dan trine-nya perfect pada pukul 12 siang ini, maka memang ini kayak dikasih satu forum, ya, apapun bentuk pertemuan tadi, atau mungkin kalau hanya mendengarkan televisi pun seperti mendapatkan insight yang luar biasa. Jadi mungkin di TV melihat tentang kalau di sini, tentang bagaimana seorang pemuka agama berusaha untuk menyelamatkan orang-orang miskin, seperti itu. Dan kemudian dia mengorbankan semua untuk orang-orang yang dia cintai, tetapi orang-orang yang dicintai itu bukanlah anggota keluarga, tetapi orang yang kurang beruntung yang tidak mendapatkan perhatian dari orang lain karena Neptunusnya. Ya, kemudian somehow itu menyentuh hati kita dan menggerakkan kita, oke, kita harus melakukan sesuatu. Kalaupun kita levelnya adalah di rumah mendengarkan hal itu, barangkali beri donasi ke sini kalau memang punya keberuntungan lebih gitu ya. Dan tiba-tiba tergerak untuk memberikan juga gitu ya. Jadi memang di sini ada hal
yang intens juga ya. Jadi berita apapun yang kita terima di dalam kesibukan tersebut intens, dan itu dilihat dari Pluto yang square dengan Mars. Jadi hal yang intens itu membuat kita merasa harus tergerak, harus bergerak, walaupun kita sebenarnya sumber dayanya juga nggak segitu-gitunya. Artinya kalau waktu kita cuma sedikit, tapi kayaknya worth it untuk diperjuangkan. Ya, itu misalnya, contohnya seperti itu. Iya, dan ini barangkali juga untuk beberapa, karena kita lihat bulan juga oposisi dengan Juno. Jadi mungkin yang berharga itu adalah hubungan yang memang harus diperjuangkan, apapun maknanya. Dan itu membawa perasaan yang sangat intens ya, karena kita lihat quincunx juga dengan Pluto. Kalau lihat di sini memang jadinya sangat jelas Aries. Ya, tapi Pluto somehow dia menjadi focal point dari Aries dan Mars. Jadi memang ini terkesan sekali ada hal yang membutuhkan pejuang yang hanya memikirkan pihak-pihak yang kurang beruntung. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat di sini, kita menjadi bagian dari masyarakat, gambar pohonnya. Kita menjadi orang yang tumbuh dan kembang di dalam satu masyarakat. Kita punya peran khusus, kita mendapatkan keberuntungan dari masyarakat ini. Kita perlu memberikan kebahagiaan, sharing kekayaan kita di dalam kelompok tersebut. Jadi ada kesan in group di situ. In group karena pohon itu kan dia satu identitas sendiri, dia nggak nyambung sama pohon yang lain. Jadi kelompok sendiri, kelompok khusus. Dimana di situ banyak hal yang harus dibahas, dan hal yang benar itu belum tentu tampak benar, karena memang ini kan eksklusif ya, eksklusif. Jadi hanya kelompok tertentu, buat kelompok tertentu itu adalah hal yang benar, hal yang menjadi kebiasaan, custom. Tapi di kelompok lain mungkin tidak, dan pada saat ini kita menceritakan hal tersebut. Gambar messenger yang nomor 1 di sebelah kanan. Jadi kita membahas hal yang mungkin kontroversial ya, kontroversial, bisa dilihat dari sudut manapun, dan kita sebagai bagian dari satu kelompok tertentu, kita punya cara pandang tertentu ya, dan itu mungkin perlu dibahas atau dipertentangkan di situ. Iya, bulan yang oposisi dengan Venus dan Juno. Karena itu akan berpengaruh pada posisi kita. Apakah kita mau berkuasa, kita setara, atau kita menjadi submisi. Oke, kalau dua kartu dari Angels and Ancestor Oracle ini, pertama adalah see your seed grow. Jadi kalau saya melihat pada saat ini ketika kita membahas, kita tuh sudah bisa memahami kalau kita mengupayakan sesuatu, kita sepenuhnya memusatkan perhatian, perasaan kita ke satu hal, maka itu akan terus berkembang. Hal yang kita cuekin gak akan berkembang, tapi kalau kita menempatkan semua perhatian kita di situ, sumber daya kita di situ, maka itu akan berkembang. Dan apapun itu kita lihat ke depan ya. Jadi ini dream and journey-nya itu menunjukkan bahwa kita nggak hanya ngomong tentang hari ini. Kita memang masih punya hari ini yang levelnya masih mungkin sangat dasar, atau masih bentuk konsepsi hanya pikiran gitu ya. Tapi ini adalah sesuatu yang akan terus berkembang ke depan. Kalau 3 kartu yang lain, pertama adalah power and strength ya. Ini artinya memang kita bukan, kalau kita ngomongin hal tersebut, kita tuh punya posisi, kita tuh didengarkan. Kita bukan pengikut yang nggak ngerti apa-apa, bukan orang yang lahir kemarin sore tanda petik di dalam satu kelompok ini, karena tadi udah teridentifikasi bahwa ini ada di dalam kelompok. Dan di sini memang kita harus mengutamakan perasaan dan emosi, compassion kita, bagaimana seharusnya. Jadi
Walaupun kita punya kekuatan, kita menempatkan kekuatan kita itu berpihak pada yang mana? Pada yang berkuasa dan menekan, atau berada yang ditekan dan membutuhkan perhatian khusus. Dan kayaknya yang membutuhkan perhatian khusus itu, karena nggak ada yang memberi perhatian kecuali kalau kita mau memberikan. Dan kalau kita fokus pada kelompok yang memang membutuhkan bantuan, maka akan terjadi transformasi. Dan tadi kan penggambarannya juga, ini adalah perjalanan, ini adalah benih, kita punya kita punya kemampuan, tapi untuk ini bisa menjadi satu realitas itu perlu perjalanan yang panjang. Dan kalau kita lihat tarotnya hari ini, mudah-mudahan bisa merangkum. Iya, kita lihat ke masa depan. Mungkin kita memang masih bentuknya komunikasi, diskusi gitu ya. Sambil mikir-mikir apa kira-kira yang mungkin datang ya nanti. Dan sebenarnya kita yang di tengah Page of Pentacles, sebenarnya kita punya banyak yang ditawarkan. Mungkin justru ada yang ditawarkan yang besar lah gitu. Tetapi kayaknya itu proyek thank you gitu ya. Karena proyek thank you kan, jadi kita timbang-timbang kalau kita mengupayakan sepenuhnya energi kita untuk ini, lalu saya dapat pemasukannya dari mana, tapi hati kita sudah terpanggil dan kayaknya hasilnya kita tetap akan melakukan sesuatu untuk perbaikan ini, walaupun ini adalah proyek thank you tadi ya. Jadi mungkin bukan duit yang gede, tapi memanggil hati kita karena kita compassion, kita punya cinta yang besar terhadap kemanusiaan, bukan orang secara individu tapi kemanusiaan. Today, tell yourself, I love my life. Yang penting adalah kita mencintai kehidupan kita. Kita melihat betapa kita termasuk orang yang beruntung dan tidak semua orang mendapatkan apa yang menjadi kekayaan saya, keberuntungan saya. Ada orang yang membutuhkan bantuan dan tidak ada yang memberikan, dan sekarang saya kayak dikasih oleh semesta, dikasih informasi oleh semesta, ini ada loh. Pertanyaannya dari semesta untuk kita, apakah kamu akan melakukan sesuatu terhadap ini? Jadi kan gak gratis kan sebenarnya pengetahuan kita itu. Dan kalau kita lihat dari sini, iya, walaupun kita tadinya bingung, masih timbang-timbang, dan memang harus ditimbang-timbang juga, karena kita juga manusia, kita punya kebutuhan, tapi ada sisi spiritual kita yang dipanggil, dan kayaknya kita akan melakukan sesuatu terhadap hal itu simply karena kita mencintai kehidupan kita dan kita tidak ingin melihat orang lain tidak punya keberuntungan seperti yang kita miliki. Oke, Wenita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.